Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Bu Jannah ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar kembali pelajaran matematika dengan materi yang baru. Kalau pekan lalu kita sudah melakukan pertemuan beberapa kali, selain dengan video, kita juga sudah pakai Zoom ya teman-teman, dan kemarin juga kita sudah evaluasi. Hari ini kita akan kembali belajar melalui video. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga apa yang akan kita pelajari nanti Allah berkahi dan ilmu kita jadi bermanfaat. Baik, yuk belajar matematika bersama-sama. Oke, kali ini Bu Jana akan menyampaikan materi yang baru. Materinya apa ya? Yuk kita perhatikan sama-sama. Ya betul, hari ini kita akan belajar tentang persen. Apa sih itu persen? Teman-teman sebelum Bu Jana jelasin, pernah nggak teman-teman ketika belanja di supermarket atau di mall, pernah lihat tulisan diskon 50%? Atau ada yang, pengumuman, ayo segera beli, belanja-belanja di, bisa di supermarket, di mall-mall, situ ada diskon. Biasanya kalau akhir tahun, nah itu ada banyak diskon sampai 50%, 70%. Nah, apa sih itu persen? Oke, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai persen. Nah, persen artinya per 100. Jadi nilainya 100. Nah, maksudnya apa dan digunakan untuk apa? Gitu. Persen itu kita gunakan untuk mengukur atau menilai gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalau tadi contoh bujana adalah diskon 50%, jadi dari harganya misalnya 100.000, kalau diskon 50% jadi cuma setengahnya. Jadi 50% itu adalah setengah dari harganya gitu seperti itu. Nah, tapi untuk kali ini kita belum belajar tentang diskon, kita baru mengenal apa itu persen. Ya, tadi Bejana ulang, persen itu artinya per 100. Nah, kalau kita tuliskan, lambangnya seperti ini. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah lihat. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Terus gimana Bu Janah kalau dituliskan cuman itu aja? Nah, yuk kita lihat. Kalau misalnya Bu Janah kasih contoh 50%, tadi Bu Janah sampaikan 50%. Penulisannya gimana ya? Nah, misalnya, nah seperti ini. Contoh penulisan 50% berarti angka 50 ditambah persen. Sampai di sini paham ya apa itu persen, lambangnya, dan bagaimana cara menuliskannya. Kalau sudah, kita akan lanjut. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal apa itu persen, artinya apa, sekarang kita akan belajar kembali, masih berhubungan dengan materi pekan lalu. Pekan lalu kita belajar tentang desimal, ya. Nah, ternyata desimal dengan persen ini, dia berteman baik, ya. Nah, berteman baik, karena berteman baik, jadi dia bisa saling bertukar. Ya, bertukar tempat, bertukar mainan seperti teman-teman dengan temannya lah yang lain. Nah, bagaimana caranya mengubah desimal menjadi persen? Oke, teman-teman masih lihat di sini, Bu Jana berikan contoh. Contoh bilangan desimalnya itu 0,165. Bagaimana caranya bisa menjadi persen? Dari mana dapatnya 16,5%? Ini caranya. Jadi karena tadi arti persen adalah per 100, jadi untuk merubah dari desimal menjadi persen, makanya bilangan desimalnya tadi 0,165 kita kalikan dengan 100. Kenapa 100? Karena persen artinya per 100. Jadi kita kalikan 100. Sama dengan ini dia 16,5%. Oke, contoh yang kedua, Bu Jana punya angka desimalnya, bilangan desimalnya 0,03. Nah, caranya sama. Kalau bilangan desimal,
mau dirubah menjadi persen, maka kita kalikan dengan 100. 100-nya dari mana? 100 itu adalah dari persen. Persen artinya per 100. Makanya kita kalikan. Jadi 0,03 kita kalikan 100, hasilnya adalah 3%. Sampai sini paham? Mudah ya? Cukup mengalihkan dengan 100. Oke, selanjutnya. Nah, oke, kalau tadi kita mengubah bagaimana caranya mengubah desimal, bilangan desimal menjadi persen. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan menjadi persen. Dan ternyata tidak hanya desimal yang berteman baik dengan persen, tapi pecahan juga berteman baik dengan persen. Makanya dia juga bisa dirubah gitu ya. Oke, di sini Bu Jana punya contoh pecahannya. Ini pecahan campuran atau pecahan biasa? Ayo diingat-ingat. Oke, betul. Ini adalah pecahan biasa. Ya, pecahan biasa 4/6. Nih, contoh pecahannya adalah 4/6. Nah, kita akan merubahnya menjadi persen. Nah, di sini Pujana sudah tuliskan. Jadi sebelum, kalau tadi desimal bisa langsung dirubah menjadi persen. Nah, kalau pecahan, caranya agak lumayan panjang. Jadi sebelum kita rubah menjadi persen, kita harus rubah dulu apa namanya, pecahan biasa ini menjadi desimal, bilangan desimal. Caranya sama kayak pekan lalu. Bagaimana cara mengubah pecahan menjadi desimal, bilangan desimal? Kita bagikan, ya. 4 dibagi 6. Nih, kan 4/6 berarti 4 dibagi 6. Karena 4 terlalu kecil sehingga tidak bisa dibagi dengan 6, maka kita butuh bantuan 0, ya, 0 dan koma ini akan menyebabkan 4 mendapat bantuan angka 0, sehingga berubah menjadi 40. Ya, kalau 40 sudah bisa dibagi dengan 6? Bisa. 40 dibagi 6 adalah 6. Betul. Kenapa 6? Karena 6 dikali 6, 36. Ingat, kata kunci batekaku. Bagi terdekat, ya, yang paling dekat, kemudian nih bagi terdekat, kemudian kali, baru kurang. Ya, kurang kan? 40 dikurang 36, hasilnya 4 lagi. Ya, 4 lagi hasilnya. Jadi 40 kurang 36 itu hasilnya 4. 4 bisa nggak dibagi dengan 6? Nggak bisa, gitu tuh bantuan. Nah, kalau 0 ini, kalau di awal tadi kan kita butuh 0 sama koma supaya dapat bantuan. Nah, kalau untuk yang kedua ini kita nggak butuh bantuan lagi. Otomatis dia akan mendapat bantuan karena sudah ada, di sini kan sudah ada 0, jadi nggak perlu lagi di sini tambah 0, langsung. Jadi langsung secara otomatis dapat bantuan angka 0. Oke, jadi di sini 40. 40 dibagi 6, 6. Ya, 6 dikali 6, 36. 40 dikurang 36, 4. Nah, ini untuk pembagian ini, 4 dibagi 6 itu ada termasuk pembagian yang tidak habis dibagi, nak. Jadi nanti kalau kita lanjutkan, hasilnya 6, 6, 6, 6, 6, terus nggak akan habis. Nah, kalau seperti itu, kita ambil saja 2 angka di belakang koma. Nah, kita ambil 2 angka di belakang koma. Jadi ini nanti kalau teman-teman lanjutkan, dia jadi 0,66. Di sini 6, 6, 6, terus. Nah, nggak mungkin kita lanjutkan. Nah, kalau pembagian yang tidak habis dibagi, kita cukup mengambil 2 angka di belakang koma. Jadi 0,66. Tapi Bu Janah, kenapa di sini jadi 67? Nah, 67 ini didapat karena di belakang sini, kalau kita lanjutkan, nanti dia ada 6. Jadi, karena angka 6 itu di atas 5, jadi kita bulatkan. Teman-teman masih ingat pembulatan? Jadi kalau di atas 5, maka kita bulatkan, kalau angkanya lebih besar dari 5, maka kita bulatkan menjadi lebih besar gitu. Misalnya di belakang koma itu, eee, nih kayak di sini kan angkanya 6, 6, 6. 6 itu lebih besar dari 5? Ya, betul. 6 itu lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas, ya. Jadi, makanya di sini jadi 0,7.
Jadi 0,6666 jadinya kita bulatkan saja menjadi 0,67 gitu ya teman-teman ya. Heeh. Makanya ini didapatnya dari hasil pembulatan. Hasil pembagian tadi yang tidak habis kita bulatkan menjadi 0,67 gitu. Ya, kalau sudah ketemu bilangan desimalnya, baru kita bisa lanjutkan. Kita kalikan dengan 100. Ingat 100 tadi dari mana? Dari persen. Persen artinya per 100 ya. Jadi 0,67 dikali 100 hasilnya adalah 67%. Ya, sampai di sini paham? Nah, di sini Bu Jena buat catatan. Jadi kalau dari ini ya, kita bisa lihat. Jadi angka 4/6, maaf, pecahan 4/6 itu nilainya sama dengan 0,67 dan nilainya juga sama dengan 67%. Ya, jadi ini sama, walaupun bentuknya berbeda-beda. Yang pertama bentuknya pecahan, yang kedua bentuknya desimal, yang ketiga bentuknya persen, tapi ketiga-tiganya ini nilainya sama, cuman bentuknya yang berbeda, gitu ya. Sama seperti kita, manusia itu kan wajahnya, bentuknya berbeda-beda, tapi semuanya adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah seperti itu. Nah, sama seperti ini, pecahan, kemudian bilangan desimal, persen, itu kalau digabungkan seperti ini, nah dia walaupun bentuknya berbeda, tapi nilainya sama. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah sampai di sini, mudah-mudahan teman-teman paham. Nanti bisa diulang dengan latihan. Kita lanjut ya, karena masih ada. Oke, sekarang tadi sudah kita mengetahui cara mengubah eh, desimal menjadi persen, kemudian pecahan menjadi persen. Nah, sekarang kita gantian nih. Kita akan merubah persen menjadi desimal. Gimana caranya? Oke, di sini Bu Jana punya contoh persennya. Angka persennya itu angka 50%. Nah, kalau ada angka persennya seperti ini, gimana caranya merubah menjadi desimal? Sama, dia tidak bisa langsung. Dia harus dirubah dulu nih. Di sini Cak Bu Jana buatkan caranya. Jadi, 50% ini sama dengan 50 per 100. Ingat, persen itu nilainya per 100. Jadi 50% sama dengan 50 per 100. Nah, kalau sudah ketemu, jadi kalau kita mau merubah persen menjadi desimal, tidak bisa langsung. Tapi persennya kita rubah menjadi pecahan dulu, gitu ya. Jadi persen kita rubah jadi pecahan, jadinya 50 per 100. 50 per 100 itu kalau kita mau rubah jadi desimal, kita bagi ya. Jadi 50 ya 50 dibagi 100. Karena 50 angkanya kecil, maka kita butuh bantuan 0 dan koma. Sehingga dia 50 dapat bantuan 0 jadi nilainya 500. Kalau sudah jadi 500, dia sudah bisa dibagikan dengan 100? Bisa, karena 500 lebih besar daripada 100. Oke, karena dia sudah bisa dibagikan, kita bagikan 500 dibagi 100, hasilnya adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 dikali 100 sama dengan 500. 500 dikurang 500 hasilnya 0 atau habis dibagi. Ya, jadi eh, bilangan persen 50% ini ya, angka 50% ini kalau dirubah menjadi bentuk desimal nilainya jadi 0,5. Jadi 50% 50% itu nilainya sama dengan 0,5 dalam bentuk desimal. Ya, 50% dalam bentuk persen, nih bentuknya persen, itu nilainya sama dengan 0,5 dalam bentuk bilangan desimal. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini masih jadi materi ini dari mulai pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen itu masih saling berhubungan. Mereka semuanya berteman baik. Kalau pecahan biasa itu punya saudara pecahan campuran, nah
pecahan ini dia berteman baik dengan desimal dan persen. Dan Bu Jana sudah sampaikan tadi gimana cara merubahnya, bergantinya. Nanti teman-teman bisa latihan di rumah dengan latihan yang ada di buku JSIT, silahkan dikerjakan ya teman-teman, supaya lebih paham. Dan nanti teman-teman kalau tidak paham dengan penjelasan video ini, kita ada sesi Zoom ya di jam 10.30. Jadi teman-teman kalau tidak paham dengan penjelasan yang di video ini, boleh disiapkan pertanyaan, nanti insya Allah Bu Jana akan jawab di saat Zoom meeting ya. Jadi jangan khawatir. Masih ada kesempatan untuk nanti kita berdiskusi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tadi pembahasan kita tentang persen sudah. Ya, jazakumullah khairan jaza kepada teman-teman hebat yang selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Walaupun teman-teman harus belajar di rumah, pastinya berbeda ya kondisinya dengan ketika kita belajar di sekolah. Tapi ingat, tetap bersemangat. Dalam kondisi apapun, insya Allah Allah itu akan menilai semua usaha kita. Semuanya akan bernilai ibadah kalau kita ikhlas dan bersemangat mengerjakannya. Ya, oke, sampai jumpa lagi insya Allah di pertemuan Zoom meeting nanti siang, dan sampai jumpa lagi insya Allah di pekan depan dengan materi matematika yang baru yang lain. Oke, itu saja Bu Janah minta maaf jika selama penjelasan tadi ada kata-kata Bu Janah yang tidak tepat atau salah atau menyinggung teman-teman. Sebelum kita tutup dan tujuan akhiri, yuk kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye bye. Ya, tetap bersemangat dan tetap berbuat baik di rumah dengan siapapun dan kapanpun ya. Oke, sampai jumpa lagi.